Real Madrid akhirnya memulai era baru di lini tengah setelah ditinggal pergi Luka Modric. Padahal Xabi Alonso masih ingin mempertahankan sang maestro di skema permainannya. Los Blancos langsung ingin membayar tuntas kepergian Modric dengan mengincar Angelo Stiller. El Real juga berambisi memulangkan Nico Paz yang bersinar usai disekolahkan ke Como 1907. Cetak gol coba merangkum regenerasi lini tengah Real Madrid di tangan Xabi Alonso sebagai berikut. Meninggalkan lubang besar pasca kepergian Modric. Real Madrid harus putar otak demi mendapatkan pengganti Luka Modric. Kisah romantis 13 tahun sang maestro bersama Los Blancos akhirnya berakhir dengan penuh haru. Los Blancos disebut sudah nggak membutuhkan Modric karena ingin meregenerasi lini tengah. Gelandang asal Kroasia ini langsung mengucapkan salam perpisahan untuk Madridista. Sejak datang ke sini, saya telah berkembang dan Real Madrid telah membantu saya selama itu. Itulah mengapa Real Madrid berarti segalanya bagi saya dan keluarga saya. Kepergian Modric cukup menyedihkan karena sudah berkorban banyak demi tetap bersama El Real. Dirinya rela potong gaji sampai menurunkan ego untuk menjadi pemain cadangan. Namun Florentino Perez tetap bersikeras, sudah nggak membutuhkan jasa sang veteran. Modric masih akan diberikan panggung terakhir untuk membela Los Blancos di Piala Dunia antar klub. Waktunya telah tiba, momen yang tidak pernah ingin saya rasakan, tetapi begitulah sepak bola. Dan dalam hidup, segala sesuatu memiliki awal dan akhir. Padahal, Modric menjadi salah satu alasan bagi Xabi Alonso hadir ke Real Madrid. Pelatih asal Spanyol ini menilai ex-Tottenham ini bisa membagikan ilmu ke pemain muda El Real. Selain Xabi, Santiago Canizares juga marah besar melihat kepergian Modric. Dirinya malah menuduh Xabi sebagai dalang dibalik perginya gelandang Kroasia tersebut. Mereka bilang itu keputusan klub, tetapi keputusan itu bisa dipengaruhi oleh pelatih. Saya tidak yakin Xabi Alonso memang ingin mempertahankannya. Regenerasi gelandang, rekomendasi Toni Kroos. Kepergian Luka Modric langsung buat Toni Kroos menyarankan satu pemain untuk direkrut Los Blancos. Sang legenda meminta mantan klubnya gerak cepat mengamankan talenta Angelo Stiller. Toni Kroos merekomendasikan Real Madrid untuk merekrut Angelo Stiller. Ia menjadi prioritas untuk memperkuat lini tengah, dikutip dari Sky Sports. Stiller dianggap bisa menjadi jenderal baru di lini tengah El Real yang oleng sejak ditinggal Kroos. Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga dianggap belum mampu mengemban tugas tersebut. Sementara Stiller sudah terbukti piawai mengatur tempo permainan. Lewat statistik 89% umpan sukses. Lulusan Akademi Bayern Munchen ini juga pandai membaca arus serangan musuh. Kemampuan ini menonjolkan karakter permainan Stiller sebagai gelandang bertahan. Kehebatan pemain asal Jerman sudah pernah disanjung tinggi oleh Sebastian Hoeneß. Stiller lihai mengatur tempo permainan karena dia pandai membaca jalannya laga. Stiller tahu harus seberapa banyak menyentuh bola. Jarang dia membutuhkan 2 hingga 3 sentuhan, terkadang cukup sekali sentuhan. Namun, rencana Real Madrid untuk mendapatkan Stiller harus melalui jalan terjal. Pasalnya, gelandang asal Jerman ini juga menjadi target utama dari Liverpool. Arne Slot kabarnya menginginkan Stiller untuk dapat bermain di posisi nomor 6. Kemudian pelatih asal Belanda ini bakal mengembalikan Ryan Gravenberch ke posisi yang lebih menyerang. Namun, Stiller kabarnya lebih tertarik untuk hengkang ke Real Madrid dibanding Liverpool. Saya akan ke Madrid. Jika mereka menginginkan saya akan pergi ke sana. Tentu saja, ada beberapa spekulasi tentang kepindahan. Saya terkadang ditanya tentang hal itu, bahkan di ruang ganti kami. Tulis media Spanyol Defensa Central. Celana pendek pria berbahan despol yang sangat lembut dan nyaman digunakan. Biasa kamu dapatkan 2 piece dengan harga 99.000 saja. Memulangkan bintang akademi yang bersinar. Real Madrid juga dirumorkan memulangkan Nico Paz sebagai pengganti Luka Modric.
Los Blancos sudah menyusun rencana untuk merekrut jebolan La Fabregas sebelum Piala Dunia antar klub digelar. Florentino Perez cukup merogoh kocek senilai 8 juta euro untuk memulangkan PES. Real Madrid sendiri memang dikenal hobi memboyong kembali talenta akademinya. Paling dekat, El Real membawa pulang Fran Garcia yang gacor usai bersekolah di Rayo Vallecano. Meski begitu, pasukan putih harus menjegal Inter Milan jika ingin meresmikan PES. Nerazzurri sudah menyiapkan berbagai skema untuk membajak bintang andalan grup jarum ini. Xavier Zanetti sudah diutus langsung untuk menemui ayah sang pemain. Wakil Presiden La Benea Malta ini berambisi untuk segera menyegel tanda tangan PES. Permainan ciamik junior Lionel Messi ini sukses membawa Como 1907 terbang tinggi ke peringkat 10 Serie A. Nggak heran, PES langsung dinobatkan sebagai pemain U23 terbaik di kasta tertinggi Italia. Cesc Fabregas bahkan dengan bangga menyebut sang pemain sebagai jantung skuad Lariani. Bagi kami, Nico Peas memegang peran yang teramat penting di dalam skuad, uji legenda Barcelona tersebut. Talenta yang dimiliki Peas diyakini semakin cemerlang dengan skema serangan cepat ala Xabi Alonso. Pasalnya, pelatih 43 tahun ini memerlukan pemain yang serba bisa di dalam taktiknya. Memanfaatkan kemampuan Jude Bellingham yang terkunci. Xabi Alonso juga bakal mengurus posisi terbaik Jude Bellingham di lini tengah. Performa gelandang asal Inggris ini tiba-tiba mandek setelah dipindah posisi oleh Carlo Ancelotti. Bellingham yang meledak dalam skema 4-4-2 musim lalu kini harus bermain lebih ke dalam. Pasalnya, Don Carleto kembali menggunakan taktik 3 penyerang dalam pakem 4-3-3. Hasilnya, produktivitas gol dan assist Bellingham turun drastis sepanjang musim ini. Ex pemain Borussia Dortmund ini hanya mampu mengemas 14 gol dan 14 assist di semua kompetisi. Di musim lalu, Eljev sanggup menyerangkan 23 gol dan 13 assist dalam skema 4-4-2. Kemunduran performa Bellingham disebut Jose Mourinho karena faktor kedatangan Kylian Mbappe. Penurunan Bellingham akan mencetak lebih sedikit gol pada musim depan. Menurut saya, Carlo Ancelotti akan bermain dengan 2 gelandang musim dan lalu Bellingham setelah di belakang 3 pemain depan. Papar Mourinho. Tulis AS. Alhasil, Xabi dikabarkan rela meminggirkan egonya demi mengembalikan performa Bellingham. Caranya dengan mengubah skema andalannya 3-4-3 menjadi 4-4-2 Diamond. Di formasi ini, Bellingham bakal kembali menempati posisi nomor 10 sebagai gelandang serang. Xabi bahkan bisa memakai sang pemain untuk menjadi penyerang lubang menemani Mbappe. Namun, operasi membangkitkan Bellingham terancam terhambat di awal musim depan. Bintang andalan timnas Inggris ini bakal menjalani operasi bahu seusai Piala Dunia antar klub. Sebab Bellingham sudah menderita selama 2 musim terakhir akibat cedera tersebut. Pemain 21 tahun tersebut diketahui sempat absen usai bahunya tergeser pada 2023 silam. Meski begitu, tindakan medis serius masih belum dijalankan karena padatnya jadwal pertandingan. Bikin gocekan bola makin gacor pakai sepatu premium dari Zars cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana gila Real Madrid merombak lini tengah. Bagaimana pendapatmu? Akankah Los Blancos kembali berjaya setelah revolusi di era Xabi Alonso? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.